Bab 281 Berkultivasi Melawan Waktu. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Bab 281 Berkultivasi Melawan Waktu. Fiuh. Cahaya pedang menyala. Ledakan. Tubuh besar monster Spin Peak, setinggi 30 kaki, jatuh dengan keras ke tanah seperti patung yang runtuh. Pada luka setengah meter di tenggorokannya, darah coklat mengalir seperti banjir yang membobol bendungan. Itu adalah iblis yang berada di tingkatan puncak dari alam binatang iblis, dengan taji hitam seperti duri di sekujur tubuhnya, dan memiliki kemampuan bertahan yang paling mengerikan. Dikatakan bahwa iblis-iblis itu mampu melawan para master di tingkatan akhir dari alam prajurit bela diri, dan bahkan para master di tingkat utama dari alam mentor bela diri. Setelah berjuang dengan Ding Hao selama lebih dari 4 jam, dia akhirnya dibunuh olehnya dengan satu serangan pedang, karena Ding Hao menyadari adanya kekurangan. Didukung oleh pedang dan pedang di tangannya, Ding Hao membungkuk, terengah-engah. Keringat hangat membentuk kabut di udara dingin, dan pakaian Ding Hao telah terkoyak selama pertarungan. Kain lap halus itu menempel erat di tubuhnya karena basah kuyup. Di antara bekas luka yang mengejutkan di lengan dan punggung, darah merah cerah mengalir keluar seperti pegas, membuat Ding Hao terlihat sangat memalukan. Bagaimanapun juga, mangsanya adalah monster iblis yang berada di tingkatan puncak dari alam iblis, yang setara dengan tingkatan kesempurnaan dari alam prajurit bela diri manusia. Tidak mudah untuk mengatasinya. Setelah sedikit pemulihan kekuatan fisik, Ding Hao menemukan tiang terlindung dan dia mulai menggunakan keterampilan sihir untuk mengatur pernapasan dan menyembuhkan luka-lukanya. Sekarang, sudah sebulan sejak desa naga darah dimusnahkan. Sebulan yang lalu, Ding Hao menyampaikan pesan kepada Wang Juefeng, pria sinis, melalui Li Yunqi. Seperti yang diharapkan, masalah hak tinggal bagi penduduk desa lembah telah terselesaikan. Penduduk desa saat itu telah pindah ke kota yang sangat aman. Di bawah pengaturan Ding Hao, dengan harta yang diperoleh dari desa naga darah, penduduk desa membeli beberapa perkebunan di kota, yang cukup untuk mereka makan sendiri. Selama mereka mengelola bisnisnya dengan baik, mereka bahkan dapat mengumpulkan kekayaan dan mewariskannya kepada generasi mendatang tanpa rasa khawatir. Gao Suer, gadis kecil itu, dikirim ke klub bela diri yang sangat terkenal di kota damai untuk belajar seni bela diri dengan harga mahal. Sesuai dengan rencana Ding Hao, setahun kemudian, Gao Suer akan dapat menghadiri ujian masuk sekte pencari ilmu pedang, untuk melanjutkan studi seni bela dirinya. Setelah menangani semua ini, Ding Hao telah memenuhi komitmennya kepada Guonu. Keluarga Gao menjalani kehidupan tanpa rasa khawatir. Ding Hao tidak harus tinggal bersama mereka sebagai prajurit penjaga. Setelah menangani semua ini, Ding Hao tidak repot-repot kembali ke sekte pencari ilmu pedang. Selama lebih dari sebulan, dia berada di Gunung Naga Salju. Selain budidaya sehari-hari yang monoton dan membosankan, ia terus-menerus menantang dirinya sendiri untuk berburu berbagai jenis setan dan binatang, dengan tujuan untuk mengasah pengalaman dan keterampilan tempurnya sendiri. Hasilnya, dia memperoleh banyak hal. Oh, haha, babi hutan ini kelihatannya enak sekali. Kucing iblis Evil Moon muncul entah dari mana. Ketika dia melihat tubuh besar monster tulang belakang babi di tanah, dia biasanya membengkakkan kepalanya dan menelan babi itu, yang 1000 kali lebih besar darinya. Peluit, Ding Hao menghembuskan ki yang keruh, dia kemudian perlahan membuka matanya dan berdiri. Setelah mengatur nafasnya selama waktu pembakaran sebatang dupa, di dalam tubuhnya, dua jenis energi ki api langit yang ekstrim dan energi ki neraka yin ekstrim berfungsi sehingga luka mengejutkannya telah sembuh, meninggalkan bekas luka merah dan dangkal. Bekas luka itu akan hilang sepenuhnya keesokan harinya. Setelah masa budidaya 1 bulan, kekuatan Ding Hao telah mencapai saluran kedua yang kecil tangan di 12 meridian standar dan alam prajurit bela diri berlubang 5 dari meridian ganda dari 6 meridian aneh dan Ren meridian. Dia telah membuat kemajuan seperti roket. Selain itu, tubuhnya telah diubah oleh cairan putih misterius dan kemampuan pemulihannya sungguh luar biasa, sehingga dalam waktu sesingkat itu, bekas lukanya telah hilang. Lain kali, carikan lawan yang lebih kuat untukku. Binatang iblis di alam penyelesaian tidak lagi memainkan peran mengasah. Ding Hao memandang Evil Moon yang sedang menatapnya dengan mata licik dan menggelengkan kepalanya. Mungkin aku harus mencari iblis di alam prajurit iblis. Evil Moon memiliki kemampuan yang aneh. Dia selalu dapat menemukan tempat di mana beberapa setan bersembunyi atau bercokol. Selain itu,
Dia dapat mengikuti persyaratan Ding Hao untuk menemukan iblis dengan kekuatan stabil untuk dibunuh oleh Ding Hao dan untuk mendapatkan pengalaman bertempur. Kemampuan seperti itu sepertinya berevolusi dari kemampuannya yang pandai menemukan harta karun alam, dan itu menakutkan. Selama 1 bulan, dengan kemampuan yang dinikmati oleh kucing iblis, bulan jahat, Ding Hao, di Gunung Naga Salju yang luas, menemukan iblis yang tepat di alam binatang iblis, tanpa gagal mendapatkan atau menghadapi iblis dengan kekuatan yang terlalu menakutkan, sehingga dia akan menderita bahaya yang tak tertahankan. Meong, setan di alam tentara setan. Mereka setara dengan master di alam mentor bela diri manusia. Apakah kamu yakin kamu cukup kuat untuk menghadapinya? Kucing iblis itu bersendawa malas dan menatap Ding Hao dengan curiga. Ding Hao menyingkirkan pedang berkarat dan pedang panjang di tangannya dan mengabaikan kucing itu. Kucing ini menjadi lebih jahat. Ding Hao telah menyelesaikan pelatihannya hari ini. Hari sudah larut. Dia melihat pemandangan indah di kejauhan. Awan tebal timbal, seperti gunung yang runtuh, bergulung dari kejauhan, dan badai salju lebat mendekat. Ayo kembali. Tempat tinggal sementara Ding Hao berada di puncak es, sekitar 50 km jauhnya dari puncak naga meningkat. Ada area internal di Snow Dragon Mountain. Dengan ki apinya, Ding Hao membuka gua es yang tidak terlalu besar di tengah gunung dan menjalani kehidupan yang nyaman. Ding, kamu kembali. Makan malam hari ini sudah selesai, Wang Feng, si botak, mencibir, dengan celemek melingkari pinggangnya. Dia mengangguk sambil tersenyum seperti yang dilakukan juru masak pria yang berperilaku baik di rumah. Lebih dari 10 ksatria hitam ditangkap di awal dan mereka beruntung. Seperti kata pepatah, monyet berhamburan saat pohon tumbang. Setelah 3 kepala desa dijatuhi hukuman mati dengan pedang panas terik, semua penduduk desa dari desa Naga Darah hampir dibantai oleh orang-orang di dunia Jianghu kecuali orang-orang itu. Mereka bertahan karena alasan, meninggalkan kejahatan dan mengikuti kebaikan, sejak dini. Kecuali pria botak, lebih dari selusin penduduk desa lainnya di desa lembah dikirim ke kota damai sebagai pengawal atau buruh. Pria botak itu dipelihara oleh Evil Moon, si kucing iblis, karena kucing itu membutuhkan pelayan. Meong, Little Ball, datang ke sini untuk memijat bahuku untukku. Evil Moon melompat ke dalam gua es dan berbaring di tempat tidur yang ditutupi kulit hangat. Sambil mengangkangi kakinya, dia melambaikan cakarnya ke orang botak itu. Pria botak itu bergegas menghampirinya sambil tersenyum. Dengan jari-jarinya yang seperti wortel, lelaki botak itu meremas bahu kucing itu dengan hati-hati, tanpa kecerobohan sedikit pun. Segera, dengkuran nyaman yang dibuat oleh kucing iblis terdengar. Kucing itu tertidur dengan nyenyak. Ding Hao menggelengkan kepalanya. Sungguh kucing yang rasanya tidak enak. Ketika pria botak itu bertemu dengan kucing itu adalah musuh bebuyutannya seumur hidup. Sayangnya, dia terombang-ambing sehingga tidak berdaya. Mungkin dia tidak begitu berdedikasi untuk melayani ayahnya. Bisa dikatakan orang jahat itu disiksa oleh kucing iblis. Tapi sekali lagi, setelah diombang-ambingkan pada hari-hari itu, masakan pria botak itu telah berkembang pesat. Apa yang dia masak saat itu ternyata hampir tidak enak. Setelah makan malam tanpa pandang bulu, Ding Hao memasuki ruang es yang dikembangkan secara khusus, dan mulai melakukan kultivasi gilanya melawan waktu. Bab 282 Gulungan Misterius. Ding Hao telah mengembangkan seni bela diri, prasasti, keterampilan ramuan, dan keahlian, jadi dia hampir tidak punya waktu untuk beristirahat. Dia menghabiskan hampir sepanjang hari dan malam untuk berkultivasi dengan membosankan, kecuali tidur 2 atau 4 jam sehari. Jika dia mengalami terobosan kecil atau hambatan, dia akan keluar dan membunuh iblis yang kuat untuk memverifikasi pemahamannya tentang kultivasi. Dia menjalani kehidupan sebagai seorang biarawan pertapa. Untungnya, Master Pedang telah memberinya metode peningkatan jiwa, sehingga dia dapat memulihkan energi setelah berkultivasi beberapa waktu. Karena itu, Ding Hao dapat melewati kesulitan tersebut. Dalam sekejap mata, 1 malam lagi telah berlalu. Ketika Evil Moon bangun, dia melihat Ding Hao duduk di samping api unggun dan mengamati gulungan lukisan kulit yang menguning. Meong, apakah Anda benar-benar mempercayai kata-kata lelaki tua itu dan berpikir ada sesuatu yang mengejutkan dalam gambar yang rusak itu? Evil Moon menggertakkan giginya dan tampak mulia dan dingin. Dia mengangkat ekornya dan berjalan keluar gua. Wang Feng, pria botak, mengikutinya dari dekat. Kucing itu terbiasa buang air besar setelah bangun tidur setiap pagi.
Setelah dia menyelesaikannya, pria botak itu harus menahan baunya, menemukan kristal iblis di dalam perutnya, membersihkannya, dan menyimpannya. Ding Hao memandang tuan dan pelayannya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melihat kembali gulungan kulit kuning itu. Gulungan itu diberikan kepada Ding Hao oleh tetua Gaolin dari desa lembah sebelumnya. Gulungan kuno ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh keluarga Gao kami, memiliki sejarah yang panjang. Ada rumor di keluarga kami bahwa ada peluang menggemparkan yang tersembunyi di dalam gulungan ini. Jika seseorang dapat memecahkan kodenya, dia dapat dengan cepat menjadi ahli yang tiada taranya. Sudah lebih dari ratusan tahun dan sangat disayangkan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah memecahkan misteri tersebut. Lambat laun, banyak orang mulai tidak mempercayai rahasia itu. Mungkin nenek moyang kita menipu kita. Ketika para tetua dari generasi sebelumnya menyerahkan gulungan ini kepadaku, dia berkata kepadaku, kami telah menyimpan gulungan ini di keluarga Gao kami untuk waktu yang lama, namun kami belum mendapatkan kesempatan. Ternyata kita tidak memiliki kesempatan itu. Saat kamu bertemu orang baik, sebaiknya kamu berikan gulungan itu kepadanya, dan mungkin itu akan menjadi kesempatan baik bagi keluarga kita. Awalnya aku ingin memberikannya kepada Guonu, tapi sayangnya, bakatnya tidak tinggi, kualifikasinya terbatas, dan dia sudah, aduh. Sekarang diberkati oleh Anda, keluarga Gao kami dapat memasuki kota damai dan berhenti gelisah sepanjang hari. Anda harus mendapatkan gulungan ini sebagai ucapan terima kasih kami kepada Anda. Itulah kata-kata yang diucapkan Gaolin saat menawarkan lukisan. Itu, Ding Hao menolak pada awalnya, tetapi sulit untuk menolak sikap ramah tersebut, jadi Ding Hao akhirnya menerimanya. Sejujurnya, Ding Hao tidak menganggapnya serius pada awalnya. Keluarga Gao di desa lembah sangat lemah. Ia bahkan tidak mampu membayar seorang wali, dan dikatakan bahwa desa lembah muncul di provinsi salju 100 tahun yang lalu. Itu bukanlah keluarga kuno atau keluarga besar yang telah jatuh. Bagaimana bisa ada rahasia? Namun, dua monster tua, Master Pedang dan Master Pedang, sangat tertarik dengan gulungan itu. Master Pedang mengatakan bahwa gulungan yang menguning tampak normal, tetapi setidaknya memiliki sejarah 10.000 tahun, dan terbuat dari bahan langka seperti kulit dan logam. Bahkan dia tidak yakin apa bahannya. Mungkin memang ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Dengan cara itu, Ding Hao mulai mempelajarinya. Ding Hao bukanlah orang yang bermimpi menghasilkan uang tanpa bekerja, tetapi jika itu benar-benar peta harta karun, itu layak untuk dipelajari. Begitu dia memecahkan kode gulungan itu, dia akan memiliki lebih banyak peluang untuk mengalahkan Mu Tianyang dalam pertempuran yang akan diadakan 3 tahun kemudian. Hanya saja gulungan itu terlihat biasa saja, dan itu bukanlah peta harta karun biasa. Pada materialnya yang menguning, terdapat 3 puncak yang sangat berdekatan, seolah-olah mereka adalah 3 orang yang berjalan berdampingan. Dari segi lukisan, itu buruk. Namun maknanya sangat jelas dan nyata. Ketiga puncak tersebut tampak sangat curam dan tinggi. Ada 2 air terjun besar berwarna perak yang mengalir dari pegunungan di antara 3 puncak. Seolah-olah Bima Sakti ada di bumi, indah, fantastis, dan anehnya tidak nyata. Lukisan itu memberi Ding Hao perasaan yang sangat aneh. Perbandingan puncak dan air terjun agak berlebihan. Air terjunnya begitu lebar seperti jembatan perak yang tergantung terbalik di pegunungan. Sulit dipercaya ada air terjun yang begitu indah di pegunungan setinggi itu. Sumber air terjun yang tiada habisnya, dari mana asalnya? Selain itu, tempat yang paling menarik perhatian pada gulungan itu adalah pada posisi setengah gunung, di mana terdapat lingkaran merah yang sengaja diberi tanda di tengah air terjun. Tidak ada teks yang menunjukkannya. Ding Hao tidak tahu apa maksudnya. Menurut Gaolin, tetua desa lembah, posisi yang ditunjukkan pada gulungan itu adalah di gunung bersalju ini. Tetapi dalam sebulan terakhir ini, saya telah pergi ke 72 puncak gunung naga salju, dan tidak bisa temukan 3 puncak yang digambarkan dalam gulungan, dan tidak juga air terjunnya. Rahasia gambar ini sangat sulit untuk dipecahkan. Ding Hao berpikir selama berhari-hari dan tidak memahaminya. Meong, apakah kamu masih memikirkan rahasia lukisan jelek ini? Evil Moon melangkah masuk dari luar ruang es. Jika ada rahasia, keluarga Gao tidak akan begitu lemah hari ini. Menurutku, gulungan ini pasti lelucon yang dibuat oleh nenek moyang keluarga Gao. Mungkin Anda benar. Ding Hao menutup gulungan itu karena dia tidak dapat memahaminya. Meong, kristal iblis dari babi iblis punggung berduri itu sangat besar.
Aku hampir tidak bisa mengabaikannya. Saya hampir menderita hematochezia. Kucing iblis itu cemberut dan mengubah topik pembicaraan. Dia berkata dengan serius dan jujur, mungkin saya harus berhati-hati dengan makanan saya. Saya tidak bisa menelan orang-orang besar itu sekaligus. Ding Hao. Pada saat itu, pria botak, Wang Feng, berlari dari luar dengan gembira, memegang kristal kuning pucat seukuran telapak tangan di tangannya. Dia berteriak, "Tuan Ding, Tuan Kucing, ini yang besar." Itu adalah kristal iblis kelas atas dan setidaknya bernilai 500.000 emas. Itu adalah kristal iblis dari babi iblis punggung berduri. Jangan datang, simpan saja. Ding Hao menggerakkan hidungnya dan melambaikan tangannya. Wang Feng segera berhenti dan mencibir, dan memasukkan kristal iblis besar itu ke dalam tas kulit binatang khusus. Tas itu berisi kristal iblis yang dikumpulkan Ding Hao selama bulan itu. Setidaknya ada ratusan, dan ukuran serta kualitasnya berbeda. Kebanyakan dari mereka berkualitas baik. Nilainya setidaknya 6 juta atau 7 juta tael emas. Bab 283 memahami maksud pedang. Wang Feng dulunya adalah kepala kecil para ksatria hitam, tapi dia belum pernah melihat begitu banyak harta karun. Setelah mendapat izin dari Ding Hao dan Bulan Jahat, dia tidur di dekat tas itu setiap malam. Seperti tuan, seperti pelayan. Pantas saja kucing iblis menganggapnya sebagai pelayan. Meong, apakah kamu benar-benar akan menantang iblis di alam prajurit iblis hari ini? Kucing iblis itu bertanya, sambil membungkukkan kaki kecilnya dan membasuh wajahnya. Ding Hao mengangguk. Meong, ayo pergi. 6 jam kemudian, di puncak tebing es, bebatuan es berdiri terang dan berkilauan dengan cahaya biru. Mereka sangat mencolok di bawah sinar matahari, seperti pisau baja dengan gagangnya dimasukkan ke dalam tanah. Ledakan, seekor beruang raksasa yang berkeliaran di sekitar iblis merah Ki dengan enggan meraung, lalu jatuh dan memecahkan tebing es. Maksud pedang, hahaha, aku berhasil. Ding Hao tercengang saat dia tiba-tiba mengalahkan beruang itu, tetapi saat berikutnya, dia mengerti dan tertawa riang, terlepas dari lukanya. Maksud pedang, dia akhirnya memahami maksud pedang. Beruang raksasa itu, dikelilingi oleh Ki Iblis Merah yang menakjubkan, adalah prajurit iblis. Itu setara dengan master manusia dari alam mentor bela diri. Ia adalah iblis sejak lahir dan memiliki darah leluhurnya. Meskipun darahnya sangat sedikit, iblis biasa diberkahi dengan kekuatan magis, yang membuatnya sangat kuat dan mampu dengan mudah menghancurkan bumi. Kekuatan tempur sebenarnya dari binatang itu bahkan lebih kuat daripada master manusia dari alam mentor bela diri dengan satu bukaan. Untungnya, ia memiliki kekurangan dari sifat bawaan beruang, tidak fleksibel. Itulah mengapa Ding Hao berani melawannya dengan menggunakan teknik Smoke Below Blurry. Namun meski begitu, pertarungan itu sangat berbahaya. Rasanya seperti menari dengan kematian. Jika dia sedikit ceroboh, dia akan terkena cakar beruang yang berisi kekuatan penghancur yang mengerikan dan akan terluka parah. Untungnya, petualangan Ding Hao akhirnya membuahkan hasil. Selama pertarungan, dia melupakan dirinya sendiri dan akhirnya memanfaatkan perasaan misterius itu. Itu adalah maksud pedang. Pada saat-saat terakhir pertempuran, Ding Hao melakukan serangan pedang yang menarik dan tidak dapat diprediksi, tetapi penuh dengan dao dan menggemakan arti dari maksud pedang. Oleh karena itu, dia membunuh iblis yang alamnya lebih tinggi darinya. Setelah tertawa, Ding Hao bernapas dan berkonsentrasi, memikirkan perasaan saat dia mengayunkan serangan pedang itu. Dia berdiri lama di tepi tebing es dan benar-benar tenggelam dalam sensasi itu. Waktu berlalu, salju turun di rambut dan bahunya, semakin tebal, akhirnya memutihkan rambut panjang dan tubuhnya, hingga menutupi seluruh tubuhnya. Ding Hao menjadi manusia salju. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba, desir, 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 Ding Hao tiba-tiba bergerak, dengan lembut mengayunkan pedangnya yang berkarat. Bilahnya menembus udara, menghasilkan suara yang mirip seperti saat kain robek. Serangan itu murni dan memiliki pancaran pedang berkabut, memancar. Ding Hao tampak puas. Dia akhirnya menguasai perasaan itu. Itu adalah maksud pedang. Meskipun niat pedangnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan ahli kuno dalam ingatan yang ditunjukkan oleh master pedang kepadanya, itu sudah merupakan terobosan-terobosan bagi Ding Hao. Yah, anakmu akhirnya menguasai Sword Inten. Itu adalah hadiah atas ketekunanmu. Ini tidak mudah. Upaya Little Chap Ding akhirnya membuahkan hasil. Dalam benaknya,
Melihat pemandangan itu, dua monster tua, Master Pedang dan Master Pedang, meskipun mereka selalu sangat ketat dalam budidaya Ding Hao, mau tidak mau memujinya pada saat itu. Mereka tahu semua tentang latihan gila Ding Hao saat itu. Karena Ding Hao memiliki tubuh, makhluk suci pedang dan pedang, dia dilahirkan dengan bakat yang sangat menyimpang dalam budidaya pedang. Selain itu, di bawah bimbingan Master Pedang, dia memiliki pemahaman yang samar-samar tentang maksud pedang. Saat itu, dia rajin mengembangkan metode peningkat semangat, dan dia juga mengembangkan prasasti seperti puisi Tiongkok kuno. Dia secara bertahap mendapatkan semacam pencerahan yang tak terlukiskan dan tak terkatakan. Apa yang disebut prasasti memiliki kesamaan dengan makna puisi. Karena berbagai faktor tersebut, sangat masuk akal jika Ding Hao dapat menguasai maksud pedang. Namun, maksud pedang yang kamu kuasai sekarang hanyalah setengah langkah. Itu tidak lengkap. Setelah apresiasi, Master Pedang menjadi guru yang parah lagi dan menuangkan air dingin ke Ding Hao yang masih bersemangat. Niat pedang setengah langkah. Ding Hao terkejut. Ya, artinya, kamu hanya memahami permukaan dari maksud pedang, dan dengan demikian kamu dapat menantang iblis dengan peringkat yang lebih tinggi. Menilai dari pertarunganmu dengan Red Flame Demon Bear, kamu hanya mampu menantang dan melewati 4 alam kecil. Namun, jika Anda memahami maksud pedang yang sebenarnya, Anda dapat menantang untuk melewati alam besar, yang juga disebut 9 terlarang, Master Pedang menjelaskan secara rinci. Ding Hao mengangguk sambil berpikir. Master Pedang berkata lagi, namun, kamu tidak perlu berkecil hati. Anda telah menguasai kekuatan keinginan pedang setengah langkah, yang setara dengan mendobrak pintu yang tidak bisa dibuka orang lain. Selama Anda terus bekerja keras, peluangnya tetap ada. Saat pemahaman Anda semakin dalam, Anda akan menguasai 10%, 20%, 30%, dan maksud pedang secara lengkap. Membuka sepenuhnya pintu ini sudah dekat. Master Saber juga senang dan menyemangatinya sebisa mungkin. Dia berkata, hanya dibutuhkan 4 atau 5 bulan bagi Anda untuk belajar seni bela diri. Sungguh terpuji atas pencapaian hari ini. Terlebih lagi, maksud pedang dan maksud pedang pada dasarnya sama. Karena kamu memiliki tubuh makhluk suci pedang dan telah mengembangkan teknik pedang dan teknik pedang pada saat yang sama, kamu akan segera menguasai maksud pedang. Setelah menganalisis dua monster tua itu, Ding Hao mengerti dengan jelas. Meong, beruang ini kelihatannya enak sekali. Evil Moon berjalan mendekat dengan tatapan menggiurkan, mengamati tubuh beruang iblis api merah tergeletak di samping tebing es. Kamu boleh makan selama kamu merasa perutmu tidak bermasalah dengan kristal iblis dari prajurit iblis ini. Ding Hao tidak bisa berkata-kata saat memikirkan kucing kecil yang jahat itu. Sejak lebih dari sebulan yang lalu, ia telah memakan ratusan monster dan binatang buas, dan telah menyerap energi yang tak ada habisnya, namun ukurannya tidak berubah terlalu banyak. Meo, Evil Moon terlihat malas dan hendak mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba dia menyipitkan matanya dan bulu di lehernya terasa seperti jarum baja. Dia membungkukkan tubuhnya dan berkata, kita harus pergi. Aku merasakan sedikit bau bahaya. Kata-katanya belum selesai. Fiuh, cahaya pedang menyala. Ding Hao hanya merasakan ada sesuatu yang berkedip di depannya, dan cahaya pedang yang mengerikan dan hampir besar ditembakkan dengan kejam dari belakang. Saat bergerak, es terciprat dan serangan pedang meninggalkan. Jurang sedalam lebih dari 2 meter, di atas es yang telah ada selama ribuan tahun. Bab 284 Pedang Marah. Bahaya pembunuh yang tidak normal. Perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung menyelimuti seluruh tubuh Ding Hao. Dia dengan cepat menggunakan metode asap. Ding Hao bergetar sedikit, dan saat berikutnya, lebih dari selusin bayangan realistis terpisah dari tubuh Ding Hao, seperti sekawanan burung, bergegas ke segala arah. Ding Hao tidak bisa menahan kekuatan itu sama sekali. Jadi dia hanya bisa menghindarinya. Meski begitu, Ding Hao hanya terasa seperti palu raksasa seberat berton-ton yang menghantamnya. Dia merasakan darah di tenggorokannya, dan meludahkan seteguk darah. Saya telah mengembangkan keterampilan pedang saya selama belasan tahun. Sekali aku mengayunkan pedangku, aku mampu mengguncang langit dan bumi. Saya tidak peduli apakah Anda baik atau buruk, dan saya tidak peduli apakah Anda teman atau musuh saya. Saya hanya peduli pada uang. Sepotong puisi yang jelas dan bagus datang dari jauh. Ding Hao mendongak dan melihat sesosok tubuh kurus, yang melayang setinggi 1 meter dari tanah,
dengan cepat mendekat dari tebing es di kejauhan melalui salju. Orang itu mengenakan gaun biru muda, dan lengan bajunya berkibar. Kepingan salju di bawah kakinya seperti bunga teratai. Setiap kali dia melangkah, ada bunga teratai di bawah kakinya. Sepertinya dia berjalan lambat, tapi sebenarnya, dia menempuh jarak 200 meter dalam sekejap mata. Pedang Qi yang mengerikan jelas merupakan serangan acaknya. Ding Hao, pria itu mendekat. Dia menatap Ding Hao dan memperhatikan dengan cermat. Cara dia memandang Ding Hao seperti seorang pemburu yang akhirnya menemukan mangsanya. "Siapa kamu?" Ding Hao bertanya, diam-diam waspada. Dia tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Pedang marah, dari sekte pencari ilmu pedang. Pria berjubah hijau itu tersenyum tipis. Dia berusia 24 atau 25 tahun dengan wajah putih dan fitur wajah yang jelas. Dia sedikit meringkuk mulutnya. Ada semacam kebanggaan dan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Matanya yang panjang penuh dengan cahaya yang mengerikan. Sekte pencari ilmu pedang. Ding Hao terkejut dan mengerutkan kening. "Apakah kamu seorang murid dari sekte pencari ilmu pedang? Apakah kamu akan membunuhku?" Suot Indiknan mengangguk dengan jujur, "Benar. Saya tidak peduli apakah Anda baik atau buruk dan apakah Anda teman atau musuh saya. Saya hanya peduli tentang uang." Ding Hao tahu siapa dia. "Apakah kamu seorang pembunuh yang disewa oleh seseorang?" "Kamu benar." Suot Indiknan menjawab dengan sabar dan tersenyum. "Sebagai murid dari sekte pencari ilmu pedang, kamu sebenarnya memilih menjadi pembunuh demi uang." Ding Hao berkata dengan nada ragu dan mengejek. "Saya." Jawabannya selalu jelas dan sederhana. Dia melenturkan jari-jarinya dan menjentikkan salju di bahunya. Postur tubuhnya sangat anggun dan senyumannya tidak berubah. Dia berkata, "Sekarang kita berasal dari sekte yang sama, saya akan memberi Anda 10 napas untuk bersiap. Kamu sudah tahu bahwa aku juga dari sekte pencari ilmu pedang, tapi kamu masih akan membunuhku." Ding Hao perlahan menjadi tenang. "Sebagai seorang pembunuh, saya hanya peduli berapa harganya. Saya tidak bertanya siapa targetnya." Pedang marah masih tersenyum. 8 napas. Ding Hao mencibir dan bertanya, "Siapa yang memintamu membunuhku? Pikirkan tentang musuhmu." Suot Indiknan selalu menampilkan senyuman yang tidak berubah. Dia adalah seorang pembunuh, tapi dia bertingkah seperti teman lama Ding Hao. Dia menjelaskan dengan sabar, "Sebelum kamu mati, kamu bisa memikirkan musuhmu yang sangat membencimu. Mungkin kamu bisa mengetahuinya, aku sudah mencarimu selama sebulan penuh dan akhirnya menemukanmu. Ngomong-ngomong, kamu punya 5 nafas. Dengan baik, musuh saya." Ding Hao sebenarnya menundukkan kepalanya dan berpikir serius. Pedang marah terkejut. Dia tidak berpikir bahwa dalam hal ini, Ding Hao benar-benar tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri sama sekali. Sebaliknya, dia memikirkan pertanyaan itu. Apakah dia mengira dia tidak akan dibunuh? Atau, apakah Ding Hao yakin dia bisa melarikan diri? Suot Indiknan telah berkultivasi selama lebih dari 10 tahun di sekte pencari ilmu pedang dan dia dulunya adalah orang terkenal. Ia telah berkali-kali menjadi juara pertama kompetisi 5 akademi. Bakat pedangnya cukup bagus, dan dia disukai oleh tuannya dan membuat iri oleh sesama murid laki-lakinya. Sayangnya, dia masih muda dan ingin meraih kesuksesan. Pada awal budidayanya, dia mengaktifkan kisitnya dengan Qi Drawing Pil yang dinonaktifkan. Oleh karena itu, setelah dia mencapai penutupan penuh dari alam mentor bela diri, dia tidak dapat memecahkan hambatan untuk menjadi mentor bela diri yang besar tidak peduli seberapa keras dia telah berusaha. Tidak semua orang bisa menerima perubahan dari kejayaan menjadi kejatuhan. Di bawah wajah tersenyum Suot Indiknan adalah hatinya yang tidak sehat. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, mantan jenius itu secara bertahap menjadi pembunuh. Dia melatih ilmu pedangnya dengan membunuh orang, dan akhirnya, dia menjadi seorang pria yang kecanduan membunuh. Hanya pembunuhan dengan semangat bebas, kengerian dan permohonan orang mati sebelum mereka dibunuh, percikan darah hangat, dan tulang putih yang patah, yang dapat menenangkan psikologi abnormalnya, yang disebabkan oleh frustrasi. Hanya dengan begitu dia bisa merasakan pencapaian dan kepuasan. Dia telah membunuh banyak orang. Terkadang dia membunuh hanya karena dia ingin, dan terkadang dia membunuh karena imbalan. Bagaimanapun, budidayanya terhenti dan dia membutuhkan banyak sumber daya, ramuan, dan herbal spiritual untuk melewati kesulitan tersebut. Konsumsinya lebih besar dibandingkan masyarakat biasa. Setelah membunuh Ding Hao, dia akan mendapat hadiah besar. Lebih penting lagi,
Ding Hao sama dengannya, yang juga merupakan kompetisi pertama dari 5 akademi. Membunuh murid muda dengan pengalaman serupa, mungkin akan lebih menenangkan psikologi abnormalnya. Sebelum mengambil bisnis itu, dia telah mempelajari Ding Hao dengan sangat cermat. Butuh waktu lama untuk menemukan keberadaan Ding Hao. Bagi SWAT Indiknan, itu bukanlah pembunuhan sederhana. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. 10 napas telah segera berlalu. Evil Moon telah berbaring di tanah untuk berpura-pura mati begitu SWAT Indiknan muncul. Dia ahli dalam hal itu. Bahkan seorang Grandmaster bawaan tidak akan menyadari bahwa kucing putih yang tergeletak di tanah itu sebenarnya hidup. SWAT Indiknan tidak memperhatikan kucing itu. Pada saat terakhir dari nafas ke-10, Ding Hao mendongak, menarik pedangnya, dan melambai, serangkaian gerakan selesai dalam sekejap. Aliran cahaya pedang seperti bintang terang keluar dari tangannya perlahan dan cepat. Begitu dia bertindak, Ding Hao menggunakan SWAT Intent. Dalam menghadapi lawan yang wilayah kekuasaannya jauh melampaui miliknya, jika Ding Hao tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia pasti akan mati. Pupil SWAT Indiknan menyusut, dan dia tampak terkejut. Sebagai pendekar pedang brilian yang telah berkultivasi di sekte pencari ilmu pedang selama bertahun-tahun, dia tahu betapa tidak biasa serangan Ding Hao. Cahaya pedang yang mempesona dan cerah itu murni dan sederhana. Namun, dia merasakan bau bahaya. Namun, dia memiliki harga diri sebagai pendekar pedang yang hebat dan tidak membiarkan dirinya menghindari serangan dari seorang junior yang kekuatannya jauh lebih lemah. Darinya, dia menarik pedangnya dan mencoba memblokirnya. Dentang. Awalnya, itu hanya suara mikro dari benturan logam. Tidak ada sedikit pun energi yang dihasilkan oleh tabrakan tersebut. Bab 285 Pelarian Sempit. Saat kemarahan pedang merasa terkejut, tiba-tiba terdengar suara dentuman di telinga mereka, seolah-olah guntur yang keras tiba-tiba bergema, dan mereka merasa otak mereka berdengung. Dua jenis kekuatan Qi yang sangat berbeda bertabrakan dan kemudian meledak tak terkendali. Salah satunya sekuat gunung, dan itu adalah Qi kuat yang telah dikembangkan oleh SWAT Indiknan selama lebih dari 10 tahun. Yang lainnya lemah, tapi sangat tajam dan merupakan pedang inten Qi milik Ding Hao yang sedingin es. SWAT Indiknan merasakan gumpalan Qi seperti jarum tajam mengalir melalui Qi-nya dan menembus jauh ke tangannya. Itu adalah rasa sakit yang menusuk dan dia hampir tidak bisa memegang pedangnya. Ding Hao terlempar ke belakang. Saat dia berada di udara, dia meludahkan darah. Dengan maksud pedang, dia dapat menantang dan melewati beberapa alam, mampu melukai pedang kemarahan, namun maksud pedangnya tidak lengkap dan Qi-nya jauh lebih lemah daripada lawannya, sehingga organ dalamnya terluka parah selama serangan frontal itu. Untungnya, dia telah mengumpulkan pengalaman pertempuran yang kaya pada hari-hari itu. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat memblokir serangan itu, dia dengan cepat menggunakan metode mengambang dan kemudian tubuhnya seringan daun. Kekuatannya tidak bisa lagi melukainya dan kerusakan Qi destruktif dari SWAT Indiknan telah diminimalkan. Niat pedang. Anda telah menguasai maksud pedang. Bagaimana itu tidak mungkin? SWAT Indiknan berteriak dengan marah. Pada saat itu, dia akhirnya menemukan maksud pedang Ding Hao dan senyum palsu yang tidak berubah di wajahnya berubah menjadi keterkejutan yang tidak dapat dipercaya. Dia tidak bisa setenang sebelumnya. Dia telah tenggelam dalam budidaya ilmu pedang selama lebih dari 10 tahun dan dia tidur dengan pedangnya setiap malam, tetapi dia masih tidak dapat memahami apa itu maksud pedang. Namun, seorang junior yang ditakdirkan untuk mati sebenarnya menguasai SWAT Intent yang legendaris. Dia marah. Dia pikir dia telah diperlakukan tidak adil. Api amarah berkobar di dalam hatinya. Namun, sebelum dia melakukan serangan lagi, tebing es di bawah kakinya bergetar dan pecah. Terdengar suara keras. Retakan muncul di permukaan tebing es dan meluas. Tampaknya tangan raksasa tak terlihat dengan paksa menghancurkan gunung es yang telah ada selama ribuan tahun. Seluruh tebing es pecah seketika, dan es batu besar jatuh ke lembah yang dalam dan terpencil. Brengsek, SWAT Indiknan sangat terkejut. Terlepas dari membunuh Ding Hao, dia dengan cepat menggigit lidahnya. Dirangsang oleh rasa sakit yang tajam, dia dengan liar mengaktifkan Qi-nya dan terbang mundur ke tempat aman di kejauhan. Di hadapan murka alam, bahkan seorang master di alam penyelesaian mentor bela diri masih lemah seperti ayam. Es dan salju menyelimuti area tersebut dalam jarak 1 kilometer. Ding Hao langsung kewalahan oleh salju dan es. Dia merasa sekelilingnya berkabut. Dia tidak bisa melihat dengan jelas dalam jarak 1 meter.
Es di bawah kakinya runtuh lalu dia berada di udara dan jatuh ke dasar tebing. Meo, aku datang untuk menyelamatkanmu. Evil Moon, yang berpura-pura mati, berteriak dan melompat, lalu dia berlari keluar seperti sambaran petir putih, mencoba meraih Ding Hao. Tubuhnya yang kecil, dengan suara gemuruh, langsung mengembang ratusan kali lipat dan menjadi raksasa putih yang aneh. Dibandingkan dengan dia, es batu besar yang jatuh tampak sekecil butiran pasir. Sayangnya kucing itu tidak memiliki sayap dan tidak bisa terbang, sehingga ia dengan cepat kehilangan pusat gravitasinya. Kucing besar itu mulai terjatuh dengan cepat. Lembah itu sangat dalam. Keduanya sudah lama terjatuh. Kamu cukup setia, teriak Ding Hao sambil menyesuaikan kinya agar berhenti jatuh. Meong, aku menyesal telah setia sekarang. Keempat cakar kucing iblis itu terentang di udara, dan ekornya seperti ekor kemudi, terus-menerus menyesuaikan sudutnya, melemahkan jatuhnya, tapi dia berkata dengan gugup, itu terlalu dalam. Aku akan mati saat mencapai dasar. Pria dan kucing itu terjatuh dengan cepat seolah-olah mereka berada di lubang tak berujung. Sudah lama berlalu, Ding Hao akhirnya bangun. Dia mendengar dengkuran yang familiar. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat kucing iblis yang telah berubah kembali ke ukuran normalnya. Tubuh lembutnya menyusut menjadi bola, dan kepalanya bertumpu pada perutnya yang lembut dan hangat. Dia sedang tidur nyenyak. Bagaimana dia bisa tidur nyenyak? Ding Hao merasa tidak bisa berkata-kata tentang penampilan Evil Moon. Dia menggerakkan tubuhnya dan perlahan berdiri, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dalam masalah serius. Dia tidak terluka sama sekali. Hanya kepalanya yang sedikit pusing, seperti lanjutan gegar otak. Memegang pedangnya yang berkarat dan waspada, Ding Hao mulai mengamati lingkungan sekitarnya. Tampaknya itu adalah lembah es yang sangat besar. Saat dia melihat ke atas, dia hanya bisa melihat seberkas sinar datang dari langit. Ngarai tempat dia tinggal adalah celah es yang dalam, lebarnya sekitar 50 meter. Dia tidak tahu kemana tujuannya. Di kedua sisinya terdapat dinding es sehalus cermin. Itu adalah dinding es biru dan dia bisa melihat sekilas benda-benda sedalam belasan meter di dalam dinding es. Namun, dinding es itu tebalnya beberapa ratus mil, dia tidak bisa melihat apa ujung dinding es itu. Posisi di mana dia berdiri berada di dasar celah lapisan es yang panjang. Di bawah kakinya ada lubang yang dalam. Bentuknya seperti kucing raksasa. Itu pasti terbentuk saat Evil Moon jatuh. Yah, aku jatuh dari tempat yang tinggi, tapi aku tidak terluka. Apakah itu? Meong, astaga, aku hampir mati. Evil Moon akhirnya terbangun. Ketika dia mendongak dan melihat Ding Hao, dia tiba-tiba terlihat menyedihkan dan mengeluh. Aduh, kamu beruntung. Tubuhku adalah bantalan bagimu sehingga kamu tidak terluka. Tapi aku hampir hancur. Ding Hao tiba-tiba mengerti. Betapa beruntungnya, jika bukan karena kucing dalam wujud raksasa, dia pasti sudah berubah menjadi saus daging. Haha, setelah kucingnya menjadi besar, perut Evil Moon agak empuk. Tapi sekali lagi, kucing itu jatuh dari tempat yang begitu tinggi dan dihantam oleh Ding Hao, tapi dia masih aman dan sehat. Selain itu, dia bisa membuat lubang besar berbentuk kucing di atas es yang seperti baja. Setelah semua itu, dia masih bisa tidur nyenyak. Sungguh monster. Ding Hao melemparkan kristal hitam padanya dan Evil Moon langsung tersenyum dan melompat ke bahu Ding Hao. Dia memegang kristal itu dengan kedua cakarnya dan mulai mengunyahnya seperti memakan kacang. Kami menyingkirkan SWOT Indignan setelah musim gugur ini, tapi terjebak di sini bukanlah solusi jangka panjang. Kita harus mencari jalan keluarnya. Bab 286 menghasilkan keberuntungan dalam keheningan. Ding Hao mencoba dan menemukan bahwa mustahil untuk memanjat patahan dinding es di kedua sisi. Dinding es itu adalah es misterius yang terakumulasi selama ribuan tahun dan sekuat baja yang kokoh. Itu juga licin. Bahkan jika pedang berkarat itu digunakan untuk menembus es, pedang itu hanya bisa masuk setengah inci dari es. Meong, maju, berjalanlah menyusuri celah patahan dan mungkin kita bisa menemukan jalan keluarnya. Evil Moon menyarankan sambil mengunyah sesuatu. Itulah satu-satunya cara. Ding Hao mengemasi barang bawaannya. Dengan kucing iblis, mengikuti celah patahan es, dia terus berjalan. Di sana rasanya seperti dunia orang mati. Angin tidak bisa bertiup, dan hampir tidak ada suara. Langkah kaki Ding Hao bergema dengan sangat keras. Setelah berjalan beberapa kilometer, Ding Hao akhirnya melihat sesuatu selain es dan salju.
Itu adalah tubuh ular piton raksasa putih yang membeku di dalam es. Ular piton itu panjangnya lebih dari 500 meter dan diameter pinggangnya sekitar 4 meter. Itu melengkung menjadi bentuk cakram, ditutupi dengan sisik perak dan cahaya yang aneh. Ia memiliki dua tanduk kecil yang samar-samar dapat dikenali di dahinya dengan kecenderungan menjadi naga banjir yang tidak jelas. Dari karakteristik tersebut, ular piton itu setidaknya adalah iblis besar di alam umum iblis. Tidak ada yang tahu mengapa dia jatuh ke celah patahan es dan kehilangan nyawanya. Ular piton putih itu mungkin telah membeku di dalam es misterius selama ribuan tahun. Itu tampak seperti hidup, seolah sedang berhibernasi. Tubuh besar itu membuat Ding Hao terkejut secara visual. Meong, ular piton perak yang berubah menjadi naga banjir kelihatannya sangat lesat. Mata Evil Moon tiba-tiba menjadi cerah. Ia melompat dari bahu Ding Hao, dan mengayun ke sekitar tubuh ular piton itu. Air liurnya yang sebening kristal jatuh ke tanah. Menggeretakkan gigi susu kecilnya, dia tampak mencari tempat makan. Ding Hao juga tergerak dalam pikirannya. Iblis besar di alam umum iblis semuanya terbuat dari harta karun. Selain kristal iblisnya, pasti ada inti monster. Iblis itu telah dibekukan selama bertahun-tahun dan daging serta darahnya mungkin masih sangat segar. Selain itu, ada kantong empedu, kulit, mata ular piton itu. Haha, aku sudah menghasilkan banyak uang. Ding Hao tertawa dengan mulut menempel ke telinganya. Di telapak tangannya muncul ekstrim yang Skyfire Key. Bagaikan nyala api berwarna kuning muda, ia langsung memenuhi es dan perlahan-lahan mencairkan es yang menutupi tubuh ular piton tersebut. Sayangnya, sebenarnya saya orang yang sangat jujur. Kucing iblis Evil Moon harus disalahkan karena dia telah menyesatkanku karena aku telah tinggal bersamanya untuk waktu yang lama. Ding Hao menggumamkan kata-kata. Meong, Evil Moon memandang Ding Hao dengan sangat meremehkan. Segera, tubuh besar monster piton itu muncul sepenuhnya, saat es misterius itu mencair. Hei, kulit ular piton ini keras sekali. Ia pantas menjadi iblis besar yang berubah menjadi naga banjir. Ding Hao memotong tubuh ular piton itu dengan pedangnya yang berkarat. Kulit ular piton tidak dibelah. Sebaliknya, ular piton itu menyala sehingga pergelangan tangan Ding Hao mati rasa akibat benturan tersebut. Biarkan aku mencoba. Biar aku coba, dengan mulut berair. Evil Moon melemparkan dirinya ke arah ular piton itu dengan mata berbinar. Menyeringai pada Ding Hao, Evil Moon mengungkapkan senyuman kemenangan. Dia menunjukkan cakarnya yang tajam di bawah daging merah muda itu dan menggaruk kulit ular piton itu dengan suara yang menusuk. Kulit ular piton itu terlalu keras untuk ditusuk oleh pedang yang berkarat, namun kucing kecil berwarna susu itu menggaruknya seperti lembaran tahu menjadi dua, dengan rapi dan bersih dalam diam dengan cakarnya. Daging putih yang mengeluarkan butiran darah terlihat, mengeluarkan semburan aroma aneh yang menyegarkan. Meong, begitu lesat, saya tidak bisa menolaknya lagi. Hahaha, mulut Evil Moon berair di seluruh tanah sehingga dia menggigit ular piton itu dan merobeknya dengan panik. Menyadari bahwa Evil Moon memiliki kecenderungan untuk membuat kepalanya menjadi lebih besar dalam keadaan hiruk-pikuk dan ingin menelan seluruh tubuh monster piton itu, Ding Hao mencengkeram bagian belakang leher kucing iblis itu dan melemparkannya ke samping. Meong, go, pakan, kucing iblis kecil itu bergegas menuju Ding Hao, menggigit sepatunya dan tidak melepaskannya. Hei, hei, apakah kamu kucing atau anjing? Biarkan aku pergi secepatnya, Ding Hao berkata sambil tersenyum, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Oke, mari kita membedah tubuh monster piton tersebut. Kami membaginya secara merata. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Kucing iblis itu memaksa Ding Hao mengumpat dengan matanya dan kemudian dia mengendurkan mulutnya dengan sedih. Setelah tawar-menawar, kucing iblis menggunakan cakar kecilnya untuk membedah tubuh ular piton tersebut di bawah instruksi Ding Hao. Mereka meluangkan waktu untuk membakar 3 batang dupa untuk membedah ular piton tersebut. Piton itu berada di alam umum iblis dan tak lama kemudian ia akan berubah menjadi naga banjir. Darah dan dagingnya mengandung energi yang sangat besar. Memakan sepotong daging ular piton memberikan manfaat yang besar bagi para pembudidaya. Setengah dari beberapa ton daging segar diambil oleh Evil Moon dan setengahnya lagi disimpan di ring penyimpanan Ding Hao. Kulit ular piton, kantong empedu, dan kristal disimpan sementara oleh Ding Hao. Akan menjadi keuntungan kecil apakah mereka akan menggunakannya atau menjualnya setelah kembali ke sekte pencari ilmu pedang.
Satu orang dan satu kucing sibuk membedah lalu istirahat sejenak. Usai minum dan makan, mereka menyentuh perut bulatnya dan terus bergerak maju dengan puas. Tiba-tiba, mereka merasa bahwa dunia mati di bawah celah es tidak begitu buruk. Mereka berjalan sekitar 10 mil. Di depan mereka, tubuh iblis besar lainnya muncul, dan membeku dalam es. Itu adalah seekor sapi besar berkaki satu. Warnanya cian dengan tanduk seperti pisau, dengan postur menangis di udara, sepertinya itu adalah karya seni terbaik di dunia yang diukir oleh sang ahli seni, mengungkapkan perasaan yang kental dan enggan. Wow, ini adalah iblis besar di level Komandan Iblis. Itu adalah seekor lembu berkaki satu. Dikatakan bahwa sapi berkaki satu memiliki garis keturunan yang sangat kuat dari binatang mitos kuno. Ah, haha, kelihatannya enak sekali. Membuka mulutnya, Evil Moon bermaksud memperbesar kepalanya untuk menelan sapi berkaki satu itu. Dia dibalik ke dahinya oleh Ding Hao. Pelahap kecil, jangan menelan. Sapi berkaki satu adalah harta karun untuk dibudidayakan. Kami akan membedahnya terlebih dahulu dan menyimpan bahan untuk budidaya. Dan kemudian kamu bisa makan sebanyak yang kamu bisa. Meong, meong, aku merasa hampir menjadi budakmu. Evil Moon berubah kembali ke bentuk aslinya. Di bawah instruksi Ding Hao, dia mulai membedah sapi berkaki satu di alam Komandan Iblis, dengan cakarnya yang sangat tajam sehingga bisa memotong semuanya. Segera, pria dan kucing itu tertawa liar di langit tipis patahan es. Sapi berkaki satu itu tidak enak. Ah, hahaha, begitu banyak bahan. Kita tidak perlu khawatir tentang bahan mentah untuk menyempurnakan ramuan dan senjata. Ah, hahaha, kucing kecil yang lucu dan Ding Hao tertawa terbahak-bahak hingga wajah mereka hampir kaku. 2 jam lagi berlalu. Wow, hahaha, kami telah menghasilkan banyak uang, monster serigala angin biru di level Komandan Iblis teratas. Ah, hahaha, di level Komandan Iblis teratas. Itu terlihat enak. Seorang pria dan seekor kucing ingin berpelukan untuk bernyanyi dan menari bersama. Mereka merasa tempat mereka terjatuh bukanlah dunia yang sunyi melainkan sebuah gua es bawah tanah yang penuh dengan harta karun. 1 jam lagi berlalu. Bab 287 sosok menyala melompat di es misterius. Hahaha, Raja Iblis, tubuh Raja Iblis rubah putih, wow. Hahaha, ia memiliki 6 ekor, sebuah keberuntungan. Saya telah menghasilkan banyak uang. Saya benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Raja Iblis rubah putih, pasti enak sekali. 2 jam lagi telah berlalu. Hai, apa yang ada di depan? Itu adalah tubuh iblis yang membeku, jika aku tidak salah, itu juga berada di alam Raja Iblis. Yah, kelihatannya cukup enak. Setengah jam telah berlalu. Hai, kenapa dia menjadi Raja Iblis lagi? Mengapa itu bukan Pangeran Iblis atau Kerajaan Iblis? Kelihatannya, sedikit enak. 1 jam lagi telah berlalu. Persetan, Raja Iblis lagi, kenapa bukan Raja Iblis? Hei, tubuh Raja Iblis tidak begitu enak dan aku tidak ingin memakannya lagi. 1 jam lagi telah berlalu. Hei, dia masih Raja Iblis, tapi sepertinya dia berada di puncak alam Raja Iblis. Tidak, aku terlalu kenyang. Biarpun Raja Iblis ada di depanku, aku tidak mau memakannya. Saya merasa kita bertindak terlalu jauh. Meong, terlalu jauh, terlalu jauh. Pada awalnya, kami merasa sangat senang dengan tubuh Jenderal Iblis. Tapi sekarang kami tidak menganggap serius tubuh Raja Iblis, kami menjadi sedikit serakah. Seperti yang Anda katakan, saya merasa kita bertindak terlalu jauh. Aku tidak bisa memakannya lagi. Cincin penyimpananku tidak dapat menampung begitu banyak bahan. Menyentuh perutnya yang bulat dan bersendawa, Evil Moon berbaring di bahu Ding Hao seperti bola putih bundar. Ding Hao dengan sedih melihat 2 cincin penyimpanan di jarinya. Jika mereka terus berjalan seperti ini, cincin penyimpanan tidak akan dapat menampung lebih banyak lagi. Meong, apa itu? Evil Moon tiba-tiba berteriak ketakutan, dengan nada yang mirip dengan yang digunakan selama periode panas. Ding Hao melihatnya dengan matanya, dan tiba-tiba dia terkejut hingga tetap berada di tempatnya, seperti baru saja disambar petir. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah pemandangan yang menakjubkan. Meong, apa yang kulihat? Api Phoenix. Kucing iblis itu merasa sedikit tercengang. Apakah itu benar-benar burung Phoenix? Bagaimana, mungkinkah? Ding Hao merasa tercengang. Sekitar 500 meter di depan,
di dalam balok es heksagonal yang besar, seekor burung merah besar membeku dengan bulu berwarna merah api yang indah. Bahkan jika itu tersegel di dalam es misterius, itu tetap mempesona. Ekor panjangnya cerah, mengeluarkan cahaya suci. Tubuhnya yang ramping penuh keindahan, seolah-olah hal paling sempurna antara langit dan bumi terkonsentrasi pada burung raksasa merah ini. Burung merah itu seperti burung Phoenix, binatang dewa legendaris di zaman kuno. Burung Phoenix tanpa ampun dibekukan di dalam es misterius tanpa fluktuasi ki. Jelas sudah mati selama bertahun-tahun dan sekarang menjadi mayat sedingin es. Apakah burung Phoenix benar-benar ada di dunia ini? Ding Hao menggigit lidahnya. Meong, kelihatannya enak sekali, mulut Evil Moon meneteskan air mata. Ding Hao dan kucing itu saling memandang sejenak dan tertawa terbahak-bahak karena kegembiraan. Mereka bergegas menuju balok es dan memeriksanya dengan cermat di tangan mereka. Ayo, 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 nyalakan api untuk melelehkan es. Biarkan aku membedahnya, Evil Moon menggosok cakarnya dengan penuh semangat. Meong, saya belum pernah mencicipi daging burung Phoenix. Rasanya jauh lebih enak jika dipanggang. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Harta apa yang ada di dalam burung Phoenix? Ding Hao terkikik. Dia mengendarai ekstrim yang Skyfire Ki-nya untuk dengan hati-hati mencairkan es yang menutupi burung Phoenix dan burung Phoenix menunjukkan tubuh aslinya. Meong, apakah burung besar ini masih hidup? Mengapa terlihat hidup? Lihatlah bulunya. Meong, bulu-bulunya bersinar. Akan bagus bagiku untuk memiliki bulu yang begitu indah. Mata Evil Moon bersinar. Dia menggosok cakarnya dan jelas dia sedang mencari tempat untuk mulai menggigit. Ya, seperti yang dikatakan legenda, burung Phoenix adalah burung abadi dan dapat hidup kembali setelah kematian, di bawah pengaruh kucing iblis. Air liur kristal muncul di sudut mulut Ding Hao. Ciang, kucing iblis tidak sabar untuk melambaikan cakarnya. Tanpa diduga, kucing tersebut gagal memotong bulu burung Phoenix saat ia mencakarnya. Seperti pedang yang bertabrakan dengan pedang, sekumpulan bunga api emas memercik. Mereka menyakiti saya. Bulu burung besar ini sangat keras. Evil Moon melompat dan dia meniup cakarnya dengan putus asa, karena ujung cakarnya hampir patah. Ding Hao tersentak. Cakar Evil Moon hampir identik dengan tak terkalahkan. Apapun yang lebih keras sebelum ini bisa dipotong seperti tahu oleh kucing susu dengan cakarnya. Kini di luar dugaan, kucing itu menderita kerugian besar karena burung Phoenix yang mati itu. Meong, saya tidak percaya. Evil Moon, dengan usaha yang gigih, membuka mulutnya untuk menggigit bulu-bulu itu. Lalu dia berteriak sedih sambil menutupi giginya. Gigi taringnya yang tajam hampir patah. Dengan genangan air liur di bulu burung Phoenix, tidak ada bekas gigi yang terlihat pada bulu tersebut. Ding Hao tidak bisa menahan tawa, dan tiba-tiba dia melihat sesuatu dengan cahaya belakangnya dan merasa terkejut di dalam hatinya. Kenapa aku baru melihat mata burung Phoenix itu bergerak? Meong, bagaimana itu mungkin? Apakah matamu silau? Evil Moon berkata dengan nada menghina, menunjukkan giginya. Mungkin. Ding Hao merasa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seekor burung besar yang telah tersegel di dalam es selama bertahun-tahun bisa tetap hidup? Namun dia melihat mata burung Phoenix bergerak ketika dia mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama burung Phoenix sedang menatapnya. Meo, ini benar-benar hidup kembali. Kali ini Evil Moon juga melihatnya. Meskipun dia tidak takut, dia sangat ketakutan sehingga rambut halusnya berdiri seperti jarum baja dan dia terbang bersembunyi di belakang Ding Hao. Ding Hao juga ketakutan. Itu benar-benar hidup kembali. Apakah burung Phoenix benar-benar burung abadi seperti yang dikatakan dalam legenda dan dapat hidup kembali setelah mati? Di bawah pengawasan Ding Hao dan Evil Moon, Phoenix sedikit menggerakkan matanya, mata rubi hitam terindah di dunia. Kemudian energi aneh menyebar ke seluruh kepalanya. Vitalitas yang tak terlukiskan muncul dari tubuhnya yang besar dan indah. Bulu-bulu yang berdiri diam melayang tertiup angin dan sedikit bergetar, dipenuhi keindahan ritme yang tak terlukiskan. Hidup, hidup, hidup. Evil Moon sangat ketakutan sehingga dia menutup dan membocorkan kata-katanya. Ding Hao sangat terkejut di dalam hatinya sehingga dia mundur perlahan sambil berjaga-jaga dengan hati-hati. Burung Phoenix adalah binatang legendaris dengan darah bangsawan. Tetapi jika orang ingin mengetahui lebih dalam tentang burung Phoenix lebih dekat dengan suku iblis. Baru saja, Evil Moon menggigit dan meraih burung Phoenix, jadi dia mungkin membuat burung Phoenix merasa marah. Aura yang mengalir keluar dari burung Phoenix semakin kuat.
Itu hanya naik dalam garis lurus. Medan kekuatan yang mengerikan muncul perlahan dalam jarak 100 meter. Balok-balok es kecil di sekitarnya sepertinya telah kehilangan kendali gravitasinya, mengambang perlahan, dan kemudian dengan cepat meleleh menjadi uap air. Bab 288 Burung Phoenix melebarkan sayapnya di surga ke-9. Burung Phoenix dalam 5 elemen adalah api dan ia dilahirkan dengan energi api yang sangat kuat. Ding Hao dan Evil Moon tidak pernah merasakan udara begitu panas, tetapi es misterius di sekitarnya mulai mencair tanpa suara. Seolah terbangun dari tidur panjang, burung Phoenix dengan lembut mengayunkan leher panjangnya yang indah, dengan bulu-bulu cemerlang yang berkilauan, sehingga segala sesuatu di sekitarnya terhalang. Matanya yang indah memiliki keagungan atasan, dan temperamen mulia terungkap pada saat itu. Itu adalah keberadaan Phoenix yang kuat dan tak tertandingi, dan setidaknya itu berada di luar jangkauan yang bisa dipahami oleh Ding Hao dan Evil Moon. Hanya kata-kata yang diucapkan oleh burung Phoenix beberapa saat setelahnya, hampir menyebabkan Ding Hao dan Evil Moon pingsan dan terjatuh. Bunyinya, wah, hahaha, sial, aku, ibumu yang lama, akhirnya hidup kembali. Ini adalah bahasa di negeri tanpa batas puluhan ribu tahun yang lalu. Namun, evolusi bahasa di negeri tanpa batas tidak mengalami banyak lompatan dalam 10.000 tahun terakhir, sehingga terdengar serupa. Hanya beberapa nada yang berbeda, sehingga Ding Hao dan Evil Moon mengerti apa yang dikatakannya. Sungguh, burung Phoenix nakal. Itulah reaksi pertama Ding Hao dan Evil Moon. Kalian berdua reptil kecil, yang baru saja meraih dan menggigitku. Burung Phoenix merentangkan tubuhnya yang indah, dan rumbai ekornya tampak seperti kemuliaan bintang jatuh. Ia memandang Ding Hao dan Evil Moon seperti itu, untuk kemudian merasakan tekanan tak terlihat yang dihasilkan secara instan. Dia, menghadapi kesalahan burung Phoenix, Ding Hao dan Evil Moon menunjuk satu sama lain secara kebetulan. Persetan, tidak ada kesetiaan, tanpa diduga kamu mengkhianati tuanmu. Ding Hao memelototi bulan jahat. Meong, sebenarnya kamu tidak memiliki kesetiaan. Saya adalah hewan peliharaan yang lucu. Kamu bersedia memintaku untuk menyalahkanmu, Evil Moon, si kucing iblis, tidak menunjukkan kelemahan dan kemarahannya. Pemberontakan, aku harus mencekikmu sampai mati. Ding Hao mulai mengambil tindakan. Meong, aku sudah lama tidak bisa mentolerirmu, tuan yang tidak berguna. Meong, Evil Moon melambaikan cakar kecilnya. Tak lama kemudian, pria dan kucing itu saling bergulat sambil berteriak. Kepingan salju dan serpihan es berceceran di mana-mana. Tubuh gulat Ding Hao dan Evil Moon secara bertahap berguling ke kejauhan. Dalam sekejap mata, mereka menghilang di sudut 100 meter jauhnya. Apakah kamu ingin melarikan diri? Aku sudah lama bosan memainkan trik seperti itu, tapi kamu masih berani menunjukkan sedikit keahlianmu di hadapan ahlinya. Suara nakal burung Phoenix terdengar. Saat berikutnya, terlihat bahwa ia tidak melakukan apa-apa, tetapi ia bergerak cepat di depan Ding Hao dan kucing iblis. Tubuhnya yang besar menghalangi jalan Ding Hao dan Evil Moon. Meong, aku akan bertarung denganmu. Saya akan memblokir burung Phoenix. Larilah, anak kecil Ding. Kucing iblis, Evil Moon, meraung marah. Tiba-tiba dia gemetar dan seketika tubuhnya membengkak tajam. Dalam sepersekian detik, ia menjadi tinggi puluhan meter dan panjang 100 meter. Dia tampak seperti setan harimau spermatogenik. Kecemerlangan putihnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Momentumnya melonjak dan aumannya terciprat serpihan es. Tak disangka kucing itu mampu melawan aura burung Phoenix sedemikian rupa. Meong, inilah yang Anda cari. Ada jalan di surga tetapi kamu tidak pergi, sementara tidak ada pintu ke neraka, tetapi kamu datang. Evil Moon mengibaskan kepalanya kuat-kuat dan membuka lebar mulutnya yang berdarah. Giginya yang tajam berkilau sementara kepercayaan dirinya membengkak. Kucing itu memiliki nada percaya diri karena mampu mengalahkan burung Phoenix nakal. Melihat pemandangan ini, Ding Hao merasa sedikit lega sambil memegang pedang dan mandau di tangannya. Dengan asal-muasal yang misterius, Evil Moon memiliki banyak kemampuan luar biasa. Meskipun dia seringkali tidak bisa diandalkan, dia tetap sangat bisa diandalkan di saat-saat kritis. Namun, tanpa disangka-sangka pada saat itu, tanpa diduga, seekor kucing susu kecil dengan gigi tidak lengkap bersikap sombong di hadapanku. Phoenix, nakal itu berbisik sambil bersiul dengan nada menghina. Ia mengangkat cakar raksasanya, menginjak Evil Moon yang tubuhnya sebesar miliknya.
Meong, teriak Evil Moon. Tubuhnya yang besar dan gagah, pada saat itu, langsung menyusut seolah-olah tubuhnya tertusuk ujung jarum seperti balon. Dia mengubah kembali ke ukuran telapak tangan aslinya dalam sekejap mata. Kucing itu diinjak oleh burung Phoenix nakal. Ding Hao tiba-tiba merasa tercengang. Begitu cepat, apakah kucing itu dikalahkan? Oke, saya menarik kembali apa yang saya katakan. Kucing serakah ini tidak dapat diandalkan bahkan pada saat kritis. Wah, pedang dan pedang Ding Hao di tangannya terkejut. Ki api langit, dukungan dan tian tengah, dan Ki es neraka yin ekstrim berjalan dengan liar pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, kekuatan es dan api dalam satu tubuh muncul sekali lagi di dunia itu. Api es perak dan nyala api kuning samar memenuhi Ding Hao pada saat yang bersamaan. Seperti iblis yang tak terkalahkan di langit ke-9 dan bumi ke-10, ia menembus kabut ruang dan waktu. Kekuatan seperti itu muncul kembali di dunia itu. Aura kekuatan yang tak terlukiskan menyebar, berpusat pada Ding Hao. Mengapa? Mata burung Phoenix nakal itu awalnya menghina. Setelah melihat api kuning samar di Ding Hao, tiba-tiba menjadi bermartabat, seolah-olah tiba-tiba memahami sesuatu, dan berkata pada dirinya sendiri, itulah yang terjadi, kekuatan itu, hahaha, surga benar-benar memiliki perasaan lembut padaku, hehe. Ia belum selesai berbicara, wah, peluit yang memekakkan telinga terdengar. Sayap burung Phoenix sedikit bergetar. Dan kemudian, burung Phoenix nakal tiba-tiba menghilang di depan mata Ding Hao dan Evil Moon. Saat berikutnya, surai merah menjulang ke langit, seperti dewa yang baru saja membuka segelnya. Aura yang tak tertandingi langsung mengguncang seluruh lapangan salju dan bahkan provinsi salju. Jiwa-jiwa dalam jarak 10.000 mil gemetar. Pada saat yang sama, orang-orang kuat di seluruh provinsi salju juga tercengang dan mereka merasakan kekuatan kehancuran. Wajah mereka berubah sementara mata mereka bermartabat. Di Sekte Pencari Ilmu Pedang, duduk bersila di aula yang luas, Li Jianyi, kepala sekte, ditutupi oleh cahaya perak berkilau, tapi dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Aura ini, akankah ramalan itu akhirnya menjadi kenyataan? Malapetaka sudah dekat. Kakak senior Qi, apakah kamu masih membenci guru kita sampai hari ini? Di Akademi Ketenangan, seorang sarjana Konfusianisme Parubaya dan bertele-tele sedang membaca di hutan bunga di taman penghalang spiritual sambil mengibaskan kepalanya. Tiba-tiba, dia berhenti dan merasa terkejut. Memetik kelopak merah muda, dia meniupnya dengan lembut dan dia menunjukkan ekspresi bingung dan bersemangat. Apakah hari ini akhirnya tiba? Hehe, di kota matahari yang memotong. Di puncak pedang ajaib matahari pemotong, seorang wanita cantik, dengan pedang di tangannya dan gaun pengadilan hitam, tiba-tiba membuka matanya. Matanya menembus ruang hampa seperti dua ujung tajam pedang ajaib dan membelah awan di langit, meninggalkan dua gua kosong besar berwarna kekuningan. Di Sekte Bintang Jatuh, di terowongan bintang jatuh yang besar, suasananya gelap seperti area hantu. Di bagian terdalam bawah tanah, kegelapan pekat seperti lumpur dan tidak bisa mencair. Duka burung bulbul melonjak dalam kegelapan. Hehehehe, kekacauan, aku mencium aura kekacauan. Ini adalah masa-masa sulit yang diharapkan oleh para pembunuh. Apakah masa kekacauan akhirnya sudah dekat? Musim semi untuk Sekte Bintang Jatuh kita akan datang, hehehehe. Bab 289 Penghilang Bencana ada di Klan Bangkit yang bergantung di utara. Angin bertiup kencang di pepohonan pinus. Dalam jarak 100 mil dari Sekte, di bawah perlindungan penghalang spiritual kemunculan yang bergantung, cuaca terasa hangat dan hijau seperti musim semi ketika pemandangan luas diambil. Di atas batu raksasa berwarna putih, seorang pria tampan dan wanita cantik bagaikan abadi sedang duduk di bawah pohon pinus tua, tampak keren. Akhirnya datang, takdir akan datang, takdir telah hilang dan takdir itu seperti air, separuh dari air tersebut memiliki pegunungan dan sungai yang hijau dan separuh lainnya memiliki penjara darah asura. Pria itu menandatangani, kulitnya jernih seperti batu giok dan alisnya berbentuk pedang. Itu adalah karma, sejak wilayah iblis dimulai, hari ini akan tiba. Tubuh wanita itu anggun, kulitnya bersinar cemerlang seperti batu giok yang terbuat dari lemak kambing. Dengan alisnya yang indah, dia bermartabat dan suci. Kecantikannya hampir tidak nyata. Saya berharap klan ketergantungan kita akan selamat dari bencana seperti itu. Penghilang bencana ada di barat laut. Barat laut, ke arah Sekte Pencari Ilmu Pedang.
Pada saat yang sama, atasan di tingkat dominator dari 9 sekte manusia di Provinsi Salju semuanya memiliki koneksi telepati yang berbeda. Di Istana Dewa Iblis, tanah suci terbesar suku iblis di Provinsi Salju, sosok kekar dan tak terkalahkan dengan rambut merah menyala ditutupi kabut merah tebal, bahkan cahaya dan ruang menjadi terdistorsi di dekat kabut. Dua lampu mata merah berkedip-kedip seperti pedang ajaib dan di saat yang sama, terdengar suara guntur yang luar biasa. Kirimkan perintah Dewa Iblisku ke Raja Iblis Naga Banjir Hijau dari Istana Angin dan Guntur, Raja Iblis dengan 9 ekor dari Lembah Pikiran Jahat, Raja Iblis dengan sayap hijau dari Hutan Darah, ke-24 Raja Iblis yang akan datang ke Istana Dewa Iblisku untuk membahas masalah besar. Ding Hao sejenak terpesona dan Rock Phoenix telah menghilang. Aduh buyung, Meong, ayo bantu aku secepatnya. Kucing iblis itu sedang memanjat balok es yang keras dan dengan mata putih, dia berjuang untuk keluar. Meong, pinggang saya hampir patah. Saya tidak ingin bertemu ayam nakal itu lagi di masa depan, kalau tidak saya akan memanggangnya untuk dimakan. Meong, Meong, pinggangku, bantu aku meremas pinggangku dengan cepat. Mengangkat pedang dan menarik kembali kekuatannya, Ding Hao membawa Evil Moon di bahunya. Kucing iblis itu aneh. Jika ada makhluk lain yang terlibat, mereka akan hancur menjadi pai daging ketika mereka ditampar oleh Rock Phoenix dengan cakarnya. Tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa pada pria itu. Seolah-olah dia dibentuk dengan sepotong karet berisi kenangan, kucing yang cacat itu dikembalikan ke penampilan aslinya ketika kakinya diangkat. Mengapa ayam berwarna itu tiba-tiba hilang? Evil Moon merasa itu agak sulit untuk dipahami. Oh, dia ditakuti olehku. Saat dia melihatku ketakutan, dia segera menyelinap pergi. Ding Hao berkata dengan santai, dia tidak sepertimu. Anda telah berakting dalam waktu yang sangat lama dan terlihat agresif. Saya pikir Anda dapat membalikkan situasi, tetapi Anda hampir dimasukkan ke dalam daging cincang oleh burung Phoenix. Faktanya, Ding Hao tidak tahu mengapa Rock Phoenix tiba-tiba pergi. Meong, Anda tidak setia kepada teman. Baru saja aku mencoba melindungimu. Evil Moon tiba-tiba menjadi marah, lagi pula, saya tidak mau turun ke level ayam berwarna. Jika aku benar-benar bertarung dengan ayam berwarna, aku bisa memukulnya sampai mati dengan cakarku. Ayo, Ding Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaiknya kita pergi dari sini dulu. Bagaimana jika Rock Phoenix kembali? Aku akan membunuhnya jika dia kembali. Bukankah dia yang akan menjatuhkanmu sampai mati? Pria dan kucing itu terus-menerus bertengkar dan mereka berjalan maju ke dasar retakan es dengan kecepatan luar biasa. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka berjalan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa tubuh monster besar yang tersegel es satu demi satu. Kemudian mereka bahkan bertemu dengan beberapa atasan suku manusia. Tanpa kecuali, mereka semua membeku di dalam es misterius dan telah lama mati. Setelah mengalami liku-liku akibat Rock Phoenix, Ding Hao dan Evil Moon sangat berhati-hati, dan untungnya mereka belum pernah menemukan makhluk hidup apapun. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi pada patahan es di masa lalu. Begitu banyak atasan suku manusia dan suku iblis yang mati di sana. Beberapa dari mereka bahkan sangat gagah berani, tapi mereka mati di sana dalam diam. Ding Hao dan Evil Moon telah mengumpulkan banyak barang yang sangat berharga dalam perjalanan mereka. Selain tubuh iblis besar dari suku iblis, mereka juga mendapatkan senjata dan cincin penyimpanan peninggalan atasan suku manusia. Kira-kira jumlahnya 30 atau 40. Namun, sangat disayangkan pemilik cincin penyimpanan itu begitu gagah berani sebelum mereka mati. Segel cincin penyimpanan yang mereka pasang tidak dapat langsung dibuka oleh Ding Hao dengan kekuatannya saat ini, jadi mereka hanya bisa menghela nafas saat melihatnya, cincin-cincin itu. Mereka harus menyimpan cincin penyimpanan itu terlebih dahulu, dan ketika mereka meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat primordial, mereka dapat membuka segelnya dan bisa mendapatkan barang-barang yang disimpan. Waktu berlalu begitu saja. Dalam sekejap mata, sudah 5 atau 6 hari sejak Ding Hao jatuh ke celah es tanpa dasar. Dari kegembiraan awal hingga mati rasa saat ini, Ding Hao dan Evil Moon sudah bosan dengan salju dan es di mana-mana. Memakan daging dan darah iblis besar setiap hari, kecuali es perak dan salju, mereka tidak dapat melihat pemandangan lainnya. Tempat itu seperti penjara mati. Lambat laun Ding Hao tidak lagi ingin terburu-buru, dan dia menggunakan banyak waktu untuk menyelesaikan program pelatihan hariannya.
Daging dan darah iblis besar mengandung intisari energi dalam jumlah besar, yang dapat menghasilkan ki darah yang tak ada habisnya. Ini memiliki manfaat yang tak terhitung bagi budidaya Ding Hao. Hanya dalam 7 hari, Ding Hao telah mencapai peningkatan besar dalam kekuatannya. Ding Hao telah membersihkan titik akupuntur Suang Hui, bukaan ke-6 di meridian kedua yang kecil di tangan, dan dia juga telah sepenuhnya menyempurnakan titik akupuntur Tiantu, bukaan ke-15 di Ren meridian dari 6 meridian aneh. Ding Hao telah mencapai alam prajurit bela diri dari 6 lubang meridian ganda. Setelah memakan begitu banyak tonik, tubuh Evil Moon akhirnya mengalami beberapa perubahan. Dia menjadi lebih gemuk dari sebelumnya dan terlihat lebih sederhana dan menggemaskan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada 6 punuk seukuran ibu jari di punggungnya. Satu hari, menyelesaikan kultivasi harian mereka, Ding Hao dan Evil Moon berjalan di sepanjang celah es. Meong, apakah retakan es akan segera berakhir? Berdiri berjinjit di atas kepala Ding Hao dan melihat jauh, Evil Moon berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Benar-benar, Ding Hao terinspirasi. Apakah kita akhirnya sampai pada ujung retakan es? Terlalu bagus. Mereka telah tinggal di lembah es seperti sinar langit selama berhari-hari, jadi semua yang mereka lihat hanyalah putih, hanya es dan salju. Bisakah mereka akhirnya melihat sesuatu yang berbeda? Mempercepat, pria dan kucing itu segera berakhir. Diduga, bagian depan adalah ujung dari retakan es. Retakan itu akhirnya hilang di sana. Sebaliknya patahan puncak es yang terlihat. Ibarat tebing, patahannya menjalar ke atas hingga ketinggian yang bisa ditangkap mata, membentuk sudut perpotongan hampir 90 derajat terhadap permukaan tanah. Sudutnya ditutupi dengan bila es. Bab 290 bertemu di tempat harta karun karena putaran takdir. Dibandingkan dengan dinding es halus di kedua sisi, kecil kemungkinannya untuk keluar dari sana, lebih jauh lagi, itu lebih berbahaya. Ding Hao dan Evil Moon merasa sedikit tercengang. Meong, itu buruk, sayang sekali. Ini jalan buntu, tidak ada cara untuk keluar dari sini. Evil Moon merasa sedikit tertekan. Ding Hao menghela nafas, dengan secercah harapan di hatinya. Dekat dengan dinding es di depannya, dia ingin mencari petunjuk lain untuk keluar dari sana. Gemerincing, tiba-tiba suara samar air terdengar di telinga Ding Hao. Ding Hao tercengang, suhu di sana sangat rendah. Bahkan tubuh iblis yang jatuh dan atasan suku manusia telah dibekukan. Kalaupun ada air, seharusnya sudah membeku menjadi padat. Bagaimana bisa ada suara air? Apakah itu ilusiku sendiri? Ketika sampai di bawah tebing di ujung, suara air menjadi lebih jernih. Gemerincing, itu adalah suara air yang jatuh dan diaduk. Suaranya sangat lemah, terputus-putus dan samar, seolah-olah berasal dari ruang lain dan sulit ditangkap. Ding Hao, dengan telapak tangannya dengan lembut menggosok permukaan es misterius berusia ribuan tahun, dengan hati-hati mengamati dinding es inci demi inci dengan matanya, mencoba menemukan sumber suara air. Lihat, Evil Moon tiba-tiba menemukan sesuatu, dan dia menunjuk ke tanah dengan cakarnya. Ding Hao melihat ke bawah sepanjang cakar Evil Moon. Matanya tiba-tiba fokus. Ia melihat di bawah dinding es, tingginya sekitar 3 inci dari permukaan es, 2 sinar perak setebal jari, panjang sekitar 1 inci, terus mengalir. Jika dilihat secara kasar, itu tampak seperti 2 aliran air, memancar dari dinding es dan terus mengalir. Ini adalah, Ding Hao berjongkok perlahan dan mengamati dengan cermat. Meong, tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang sepertinya sangat familiar. Evil Moon melompat dari bahu Ding Hao dan terus-menerus memutar 2 lampu perak seperti air. Ya, Ding Hao mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia sepertinya pernah menyaksikan pemandangan seperti itu di hadapannya di suatu tempat, tapi untuk sesaat, dia tidak tahu. Meong, ada 3 kerucut es di sini. Evil Moon mengulurkan cakarnya dan memancing di 2 aliran sungai. Dia berkata dengan terkejut, wow, dingin sekali. Meong, itu bukan air, apakah itu butiran salju? Tidak, kenapa? Pasirnya putih. Dapat dilihat bahwa lampu perak yang menempel pada cakar Evil Moon berjatuhan seperti cairan, tapi sama sekali bukan cairan, itu adalah butiran putih yang sangat halus. Ding Hao dan Evil Moon tidak tahu siapa mereka. Butirannya sangat dingin hingga cakar Evil Moon hampir membeku. Tiba-tiba Ding Hao memusatkan perhatian pada sesuatu. Sebuah kilat melintas di benaknya dan memecahkan kebingungannya. Aku tahu apa itu, Ding Hao melompat. Jantungnya berdebar kencang karena kegembiraannya.
Dia tidak sabar untuk mengeluarkan gulungan kekuningan dari cincin penyimpanannya, yang merupakan peta harta karun yang diberikan kepadanya oleh Gao Lin, tetua desa lembah. Ding Hao membandingkan pola yang digambar pada gulungan itu dengan penampakan dinding es kurang dari setengah meter di depannya. Persis sama, Ding Hao dengan cepat mencapai kesimpulan. Yang terlihat di gulungan itu adalah 3 puncak yang menjulang tinggi. 2 air terjun perak yang indah tergantung terbalik, mereka mengalir dari aliran sungai pegunungan dan hampir menutupi topeng ketiga puncak. Ding Hao bertingkah sangat aneh saat itu. Dan ukuran puncak serta air terjun tampaknya melanggar beberapa hukum fisika. Namun saat ini, dia memecahkan misteri itu dengan sempurna. Apa yang diperlihatkan gulungan itu bukanlah 3 puncak yang menjulang tinggi, melainkan hanya 3 kolom es, yang panjangnya hanya sekitar 1 inci. Sebenarnya yang disebut air terjun itu adalah 2 lampu perak di hadapannya, setebal jari. Benda-benda di dalam gulungan itu terlalu besar sehingga orang yang melihatnya hanya melihat ilusi. Mereka mengira benda-benda itu adalah gunung dan air terjun, padahal sebenarnya bukan. Jaraknya sekitar 20 cm dari ujung dinding es. Jika diperbesar berkali-kali, tempat di hadapannya persis sama dengan yang ditunjukkan dalam gulungan. Begitu, tidak aneh kalau aku tidak menemukan tempat yang ditunjukkan dalam gulungan itu, bahkan jika aku hampir melewati 72 puncak di seluruh pegunungan naga salju. Sebenarnya, sejak awal, saya telah membuat penilaian yang salah, apakah ini takdir-takdir yang legendaris. Jika kita tidak jatuh ke dalam celah patahan es secara tidak sengaja, kita mungkin tidak akan pernah menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam gulungan itu, sepanjang hidup kita. Pantas saja keluarga Gao telah berjuang di pegunungan naga salju selama ratusan tahun, dan mereka belum menemukan rahasia di dalam gulungan itu. Lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami jika keluarga Gao ingin menemukan tempat sekecil itu di pegunungan naga salju yang luas. Orang yang meninggalkan gulungan ini sangat pintar. Di satu sisi, dia menunjukkan posisi yang benar. Di sisi lain, ia menyesatkan generasi selanjutnya dengan proporsi gulungan tersebut. Hanya mereka yang sangat beruntung yang dapat memecahkan rahasia sebenarnya dari gulungan itu dan menemukan tempat ini secara kebetulan. Seni bela diri benar-benar membutuhkan takdir. Ding Hao memikirkannya seperti kilat di benaknya dan dengan cepat menemukan beberapa poin penting. Meong, hahaha, tempat ini secara tidak terduga kami temukan. Hai, jangan linglung, ayo, harta karun itu pasti ada di sekitar. Kita akan menghasilkan banyak uang ketika menemukan harta karun itu. Evil Moon, si kucing iblis, mulai memahaminya secara menyeluruh pada saat itu. Jadi dia menggosok cakarnya dengan penuh semangat dan hampir meneteskan air liur. Ding Hao mengangguk. Semua rahasia harus ada di lingkaran merah di antara 2 air terjun yang ditandai di gulungan. Jika gulungan itu diperkecil, posisi yang ditunjukkan oleh lingkaran merah seharusnya. Ding Hao memusatkan pandangannya ke tengah 2 lampu perak. Setelah mengamati beberapa saat, demi kehati-hatian, dia mengeluarkan pedangnya yang berkarat dan perlahan-lahan menjulurkannya ke posisi tetap. Ujung pedang menembus cahaya perak seperti air terjun kecil. Ding, serangkaian dampak logam halus datang. Ding Hao dan Evil Moon, si kucing iblis, menunjukkan ekspresi bahagia. Memang benar ada mekanisme di sana. Saat berikutnya, wajah Ding Hao berubah. Dia hanya merasakan kekuatan isap yang kuat dan tak tertandingi menyebar dari pedangnya yang berkarat, dan telapak tangannya menempel kuat pada gagangnya. Pedangnya sudah mulai bergetar hebat sebelum dia menjawab. Ding Hao meronta, tapi dia tetap tidak bisa menyingkirkannya. Dia sepertinya dipimpin oleh seekor kuda gila, dan langsung menabrak dinding es yang keras. Meong, bulan jahat membelalakkan matanya. Dengan matanya sendiri, Ding Hao, seperti bayangan virtual, memasuki dinding es yang keras dengan pedangnya yang berkarat dan menghilang tanpa jejak. Apa yang telah terjadi? Dia menghilang begitu saja. Apakah dinding es itu ternyata palsu dan hanya ilusi? Evil Moon merasa semua yang terjadi terlalu aneh. Jadi dia mengulurkan cakarnya dan menyentuh dinding es. Dia merasakan perasaan keras dan rasa dingin masuk jauh ke dalam sumsum tulangnya. Apakah dinding es itu tidak palsu?